Jadi kami lebih tinggi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang menaungi komunitas pembina. Saya ulangi, yang menaungi komunitas pembina. Di DKI Jakarta baru ada 3 yang kami akomodir. Yang pertama Pokja PKI TPI, yang kedua LPPTK ABK PRMI, yang ketiga Ayatul Ummah. Ketika di FKPI tidak berbicara itu, kita satu kesatuan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung yang lain juga. Selain menaungi komunitas pembina pada pendidikan Al-Quran, kami juga menaungi lembaga pendidikan Al-Quran. Bu, ya. Kalau saya bilang Bu, jawab iya, ya. Bu, Ya. Bu, Ya. Bu, Ya. Bu, Ya. Sekarang nyebutnya LPQ, Ya. Lembaga Pendidikan Al-Quran. Yang namanya itu LPQ ada 6 turunan ke bawahnya. Ada PAUD, Ya. ada TKQ, ada TPQ, TPQ, ada ada TQA, ada RTQ, ada pesantren tahfiz Quran. Ya, maka kita nyebutnya LPQ itu ada tadi tuh, ya 6 itu, ya. Jadi saya nggak perlu ibu mau dari TKQ kayak, mau dari TPQ kayak, ya, mau dari TQA kayak, PAUD, ini anggota kita. Selain lembaga pembina, kemudian LPQ-nya juga kami menaungi guru dan santri. Ibu kan guru-guru pendidikan Al-Quran, kemudian santri. Saat ini kami sedang konsen di lembaga dan gurunya. Ya, next Mas Akbar. Nah, ini dia legalitas kami sudah berakta notaris, kemudian ber-NPWP, satu lagi belum terinput, sudah memiliki Kementerian Hukum dan HAM AHU-nya. Bu, kalau Ibu punya notaris, ini sedikit informasi, daftarnya mudah, jangan sampai ketipu. Notaris itu ketika kita mengusulkan seminggu jadi, tapi harus didaftarkan ke Kemenkumham. 14 hari nggak didaftarkan angus. Ya, misalkan namanya apa, lembaga Ibu, apa namanya Bu? Rodotul Tolibin. Didaftarkan ke Kemenkumham, pasti se-Indonesia ribuan. Maka tinggalnya di mana? Kedoya. Ditambahin Rodotul apa tadi? Rodotul Tolibin Kedoya, baru muncul. Ya, nah, kayak saya. Ya, Kedoyanya ada juga di situ yang sama. Tambahin lagi nama jalannya kayak gitu. Ya. Nah, ini banyak hal yang perlu guru-guru nanti kita bimbing juga, bahkan di program insya Allah yang belum punya akte notaris nanti kita bikin kolektif, ya, kolektif. Lanjut. Nah, Bu, struktur pengurus kami itu ada sampai dengan tingkat nasional, karena ini di DKI Jakarta, berbicaranya di DKI Jakarta. Ada tingkat wilayah namanya Dewan Pimpinan Wilayah dan saya ketuanya. Tuh, kenalin, awas baru kenal, baru nggak kenal lagi. Kemudian di tingkat kota namanya daerah DPD, ya. Barat ketuanya Pak Ustadz Mustafa, di selatan ketuanya Pak Ustadz Nur Jamal, kemudian di pusat ketuanya Bu Ani, di Jakarta Utara ketuanya Pak Haji Abdul Qadir, yang belum saya sebut, mana Jawa Timur ketuanya Pak Haji Zanuri. Jadi ada. Kemudian Dewan Pimpinan Cabang ini tingkat kecamatan. Jangan suruh saya nyebutin, nggak hafal juga saya. Kalau ketuanya ada 44 kecamatan. Ya. Kemudian Dewan Pimpinan Ranting adanya di kelurahan. Itu ada 267 kelurahan. Apalagi suruh nyebutin begitu, nggak hafal. Dan kita sudah ada di 5 kota, 1 kabupaten. Kepulauan Seribu. Jadi resmi dan sah, ini tidak main-main. Maka ketika KPP organisasi apa? Resmi, ada sampai tingkat nasional. Dan bantu doa, insya Allah di tanggal 3 dan 4 Maret 2023 kita akan melaksanakan rapat kerja nasional bersama pengurus-pengurus di provinsi yang lain. Next, Mas, ada Mas Akbar. Nah, Bu, ada visinya, ada misinya, ya. Jangan beli kucing dalam karung, Ibu.
jadi anggota FKPK tapi nggak tahu nih Bu, misi kami menghadirkan keberpihakan. Saya ulangi Bu, menghadirkan keberpihakan, kemanfaatan dan memberdayakan potensi pada pendidikan Al-Quran. Menghadirkan keberpihakan, kemanfaatan, memberdayakan pada potensi pendidikan Al-Quran. Karena tadi baik lembaganya, gurunya, kemudian santrinya. Kami akan berpihak dan memberi kemanfaatan, bukan memberatkan. Ya, catat tuh, bukan memberatkan. Ya. Kemudian misinya menjadikan wadah silaturahim komunikasi sebagai rumah besarnya pendidikan Al-Quran. Bu, Bu, Ya. Bu. Ya. Di DKI Jakarta, cuman kalau kata orang Jakarta Barat, bener ya? Hanya ya cuma 3, tapi sesungguhnya ada di daerah lain ada yang namanya Batko, ada yang namanya FKTPK di Palembang, ada yang namanya BK Paksi, ada yang namanya Perguji, Persatuan Guru Ngaji, banyak. Maka oleh pemerintah ini sedang diatur nanti satu rumahnya karena boleh. Itu ya di DKI Jakarta baru 3 tadi yang saya sebutkan. Oke, jadi ini rumah besarnya. Kemudian yang kedua, misi kami meningkatkan kompetensi dan kualitas lembaga pada pendidik, meningkatkan kompetensi ya dan kualitas lembaga. Ya, ini kan enggak. Lembaga selama ini ngajar dunia pendidikan Al-Quran, kepala sekolahnya dia, kemudian TU-nya dia, operatornya dia, gurunya dia, sampai merbotnya, OB-nya juga di. Betul apa benar? Nah ini nanti kita rapihkan ya. Kemudian meningkatkan apa lagi? Meningkatkan kompetensi pendidik. Pendidik itu sebutannya ya guru. Ya kalau di formal kan pendidik. Kita tingkatkan kompetensinya, salah satunya hari ini kita belajar. Tanggal 10 digeser, nanti tanggal 19 ada pelatihan dongeng. Kemudian ada pelatihan sulap, jadi banyak lagi ya. Ya, coming soon. Ya, kata bioskop ya. Kemudian tenaga pendidik ya operator, ya TU. Kemudian peserta didik ya santri pada pendidikan Al-Quran. Kita tingkatkan, kita angkat harkat dan derajat pendidikan Al-Quran. Kita angkat harkat dan derajat para guru ngaji. Tahu PAUD? Pakai kol-kolah dah. PAUD. Tahu? Dulu PAUD kayak apa? Adanya di posyandu, adanya di kantor RW. Iya. Tapi ada yang ngurusin namanya Himpau. Iya. Himpau dia urusin, akhirnya bergerak lama kelamaan diakui, kemudian gurunya bukan dapat hibah lagi, dapat insentif. Santrinya atau siswanya dapat yang namanya BOP atau BOS. Berapa tuh, 600.000 apa 60.000 per semester? Iya, Kita akan berjuang ke sana. Saya merinding ya. Kita akan berjuang ke sana. Kami di tingkat provinsi yang berjuang ke tataran itu, tingkat kota, tingkat cabang, tingkat ranting, ibu bapak yang di bawah yang ngajar, ya. Jadi sama-sama saling berjuang. Siap mengangkat harkat dan martabat guru Al-Quran? Siap. Belum makan kali ya siapnya. Siap mengangkat harkat dan martabat guru pendidikan Al-Quran? Siap memuliakan Al-Quran? Siap meningkatkan kompetensi pendidikan Al-Quran? Allahu Akbar. Lanjut, memberikan solusi kemanfaatan dan keberpihakan bagi lembaga pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik pada pendidikan Al-Quran. Kita akan memberikan solusi kemanfaatan dan keberpihakan, nanti di program-programnya kita akan jelaskan. Kemudian memberdayakan pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik pada pendidikan Al-Quran. Bu, likulli syai'in maziyah. Likulli syai'in, setiap sesuatu itu, setiap seseorang itu memiliki kelebihan. Saya yakin nih Ibu, ya walaupun guru ngaji kelihatannya doang nih, tapi ada yang jago masak, bener nggak? Ada yang tukang es dalgona dulu tuh, ya. Bagaimana saya melihat ketika pandemi kemarin guru-guru pendidikan Al-Quran nggak ngajar tapi banting setir. Ada yang jualan
macam-macam lah. Jangan Ya. macam-macam udah. Tapi sekarang sudah, saya yakin ibu ada yang juga ngajar di formal, ada yang ngajar di RATK, PAUD, macam-macam. Saya sedang data kompetensinya. Hari ini saya yang berdiri di depan ibu semua, tapi suatu saat ibu yang berdiri di hadapan ini menjadi kader kita, ya, menjadi salah satu fasilitator kita, menjadi trainer kita. Kami sedang menjaring itu semua. Next, Mas Akbar. Nah, motonya mulia bersama Al-Qur'an. Mulia bersama Al-Qur'an. Mulia bersama Al-Qur'an. Bagaimana Bu Feria? Gerakannya mulia bersama Al-Qur'an, ya. FKPK Mulia bersama Al-Qur'an. Oke, ini moto kita ya. Terus lanjut. Nah, tujuannya mewadahi dan menyalurkan aspirasi lembaga pendidik, tenaga pendidikan dan peserta didik dalam melahirkan, melaksanakan serta bermitra dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan pendidikan Al-Qur'an. Bu, FKPK bukan miliknya Kementerian Agama. Ini lembaga independen. Kita memang secara aturan negara melalui undang-undang adanya di Kementerian Agama, tetapi kita mitra. Maka nanti FKPK bukan hanya ke Kementerian Agama, bisa menjalin hubungan baik bersinergi kepada Pemda DKI melalui learning mental, bisa jadi nanti dengan kedinasan yang lain dan sebagainya. Ini kita akan bergerak nanti di program ada. Kemudian ikut serta mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter akhlakul karimah melalui pendidikan Al-Qur'an. Ikut serta mencerdaskan bangsa. Bu, kita ini dari dulu, dari Indonesia merdeka baru pas ada COVID dapat 10 juta POP, bener nggak? Ya, dari dulu kan nggak ada. Kita ikut serta mencerdaskan bangsa. Dari pelosok-pelosok ada yang namanya pengajian, ya, ada yang namanya TPQ, tapi kok nggak ada yang ngurusin. Nah, ini kita akan urusin. Kita seperti nanti PAUD, kemudian seperti PGRI, ya, kita berjuang untuk itu, ya. Kemudian sebagai sentra pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, serta pemberdayaan pendidikan Al-Qur'an. Sentra pendidikan, pelatihan, kemudian pengkajian, serta pemberdayaan pendidikan Al-Qur'an. Next, Mas Akbar. Lanjut. Nah, ini wujud nyata kegiatan kita, ya. Maka kalau ada yang bilang saya baru tahu, awas aja. Ya, wujud nyatanya sudah banyak. Nah, kegiatan pembelajaran pemahaman makna Al-Qur'an awal kita laksanakan 28 November 2022. Maka hari ini setiap Sabtu Januari ditambahin lagi Sabtu dan Rabu. Dan Ibu termasuk tahap yang kelima, masih baru-baru, ya. Next, Mas Akbar. Nah, wujud nyata sudah dilantik dan dikukuhkan tanggal 16 Agustus. Saya ingat orang pelaku sejarah, ya. 16 Agustus di JIC, Jakarta Islamic Center, Koja di Jakarta Utara. Nah, ini sebelum kebakaran. Terus kan kebakaran tuh. Iya. Ya, lanjut. Nah, wujud nyata kita pelatihan-pelatihan rapat dan sebagainya. Oke. Terus next. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang setelah itu. Nah, program sekarang, Bu, ya, ada programnya. Program FKPK, ya, dan FKPI kita bersinergi. Ini enggak saya publish, Bu. Akan saya publish nanti tanggal 10. Tanggal 10 kami akan ada review kinerja tahun 2022 dan proyeksi, ya, sinergitas program tahun 2023. Ibu beruntung yang hadir hari ini tahu duluan. Ya, tahu duluan. Tapi nanti kami sampaikan bersama Kabid, bersama para kasih di 5 kota, bersama para ketua, sekretaris dan bendahara di tingkat kota juga. Saya orangnya insya Allah mengedepankan 3T, ya. 3K 1T, maaf. Saya mengedepankan 3K 1T. Komunikasi, koordinasi, konsultasi, transparansi. 3K. Komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan transparansi. Harus dicatat. Maka ketika ada orang yang mengatakan saya tidak koordinasi, saya bisa buktikan. Ada suratnya, ada rekam digitalnya, ya. Apapun program itu sudah diketahui. Tapi kalau orang yang jarang datang, kemudian nggak pernah datang, tiba-tiba protes, itu
gitu ya. Ini mumpung ada orang barat, tapi aku orang Kalideres. Saya ingat betul ketika jalan sama Pak Ustadz Mustafa. Kemudian ada yang telepon beliau, padahal saya di mobil sebelahnya tidurnya nggak pules-pules banget, denger ya, maka saya jawab hari ini ya. Ini program kita, tapi sebelum ke program ini ada program ini kan program yang bekerja sama dengan FKPI dan FKPI. Di antara program FKPI yang sudah kita tuangkan di rapat kerja wilayah itu di Pulau Seribu, kemudian kami bawa rapat di koordinasi, kami hadirkan seluruh ketua-ketua, ada program kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota ini penting. Kenapa penting? Karena kami untuk mendata saat ini nggak jelas. Katanya 5.000 sekian, 6.000 kurang, tapi nggak tahu. Kalau giliran hibah aja nongol. Tapi kalau hibah udah cair, nggak ada yang nanya kapan cairnya Pak Ade, gitu ya. Nah ini kita akan data. Nah kartu tanda anggota program ini wajib. Saya katakan wajib, tetapi tidak menjadi wajib bayarnya bagi yang mau saja, ya. Tapi dengan yang mempunyai kartu anggota hanya mengisi saja, nanti ada perbedaannya. Ini kita sudah tutup tanggal 2 kemarin. Kita akan buka tanggal bulan Februari, tapi dengan syarat dan ketentuan yang susah. Di antaranya apa? Lalu yang pertama silakan aja daftar data ini yang kita akan bawa nanti ke Februari. Beruntunglah orang-orang yang mendaftar di bulan sebelum Februari, mereka lah yang berkesempatan mendapatkan undian atau kupon umroh. Amin. Kemudian nanti di sini di program akan dijelaskan. Tapi yang keduanya, dia harus mengikuti pelatihan dengan kategori. 1. Kemampuan tentang Al-Quran, diantaranya tahsinul, qiraah, kemudian pemahaman Al-Quran pertama tuh. Yang kedua, dia harus mengikuti pelatihan tentang ilmu pendidikan. Karena ibu bapak tidak seluruhnya dari jurusan tarbiyah atau pendidikan. Itulah guru ngaji. Sarjana ekonomi jadi guru ngaji. Iya, ada ibu ya, ada ya. Ada juga yang lain-lain. Maka nanti yang kedua pelatihan itu bagaimana mengetahui pedagogi, bagaimana ilmu jiwa perkembangan, bagaimana psikologi pendidikan dan seterusnya. Kita akan betul ya. Kemudian yang ketiga, nah, kami akan keluarkan kartu tanda anggota. Dia harus mengikuti yang namanya kemampuan, namanya kita bergelut kepada anak-anak, yaitu bermainnya, ceritanya, menyanyinya, atau kemampuan untuk kompetensi itu, ya. Itu ada 3. Kemudian yang keempat, dia harus mengikuti yang namanya peningkatan kompetensi tentang IT. Nggak apa-apa, yang emak-emak juga jangan merasa malu. 4 itu baru kami keluarkan kartu tanda anggota, dan itu berbayar. Yang harusnya 100.000 besok menjadi 120.000. Bu, kami mengeluarkan kebijakan itu berpihak kepada itu. Tidak, memang berbayar, tapi nanti apa-apa gratis. Hari ini balik modal, habis acara ini ibu dapat 100.000. Iya. Nah, itu 120.000. Kalau kemarin dimudahkan 100 dipotong, karena sebulan itu 10.000. Kemudian Bu, dari keuangan yang kita kumpulkan itu nanti akan saya bagi buat pengurus ranting, buat pengurus cabang, buat pengurus kota. Tapi catatan bikin kegiatan. Bagaimana Ibu saksikan sendiri Jakarta Barat, saya ngasih duit kan? Iya, kemarin waktu di Raker. Ya, itu duit Bapak Ibu semua. Oh. Kita kembalikan lagi ketika berkegiatan. Kemudian bagaimana di Johar Baru kemarin kalau nggak salah nominal 3 juta buat pemateri, buat sewa tempat, kita kasih 3 juta. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi FKPI ya, tegas saya katakan, nggak boleh ngambil pungutan lagi apapun namanya. Mau kas, mau iuran, nggak boleh. Karena kita atur dalam sebuah sistem organisasi. Bayangkan, ibu gabung di Pokja, ibu gabung di LPPDKA, ibu gabung di Riayatul Rumah, udah punya kas. FKPK mintain lagi di kecamatan lain-lain, gaji guru ngaji berapa sih? Iya. Maka kami berpihak kemanfaatan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Nah inilah kalau yang datang, insya Allah akan ngerti. Jadi enggak wajib, ya.
Tapi yang kedua kami persulit. Kami nggak apa-apa, nggak 6.000, lebih baik 3.000. Besok hibahnya jadi 3.500.000. Amin. Ngapain ngurusin yang giliran ada hibah dia nongol, Iya. giliran nggak ada hibah di Pokja, di LPPTKA, di RU kegiatan ikut manasik misalkan nggak mau ngikut. Banyak yang begitu tuh. Nah itu kita mau rapikan. Oke, sekarang kita kesini ya Bu. Rencana program ini akan kami sampaikan tanggal 10 nanti. Pemahaman makna Al-Quran dan hadis. Sasarannya guru LPG DKI Jakarta. Tujuannya apa? Memberikan pemahaman 6M yang nanti kita akan pelajari. Membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensyarah, melestarikan. Kita akan melaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu di kantor FKPI dan FKPQ. Ini persempatan ini 20 orang. Maka syaratnya tuh begini sebenarnya Bu. Enaknya tuh yang hadir itu misalkan lembaga ibu tadi Rodotul Tolibin. Guru ibu ada berapa? Empat. Datang coba 2. Nah, empat-empatnya bersama ibu 5 datang di sini. Jadi ada 4 lembaga, lembaganya ibu, lembaga yang lain itu gurunya 5 misalkan. Enak begitu. Karena apa? Nanti kami akan turun ke lembaga ibu. Nah, kalau dikalikan 20 selama setahun, hitungan saya 1920 peserta. Saya ulangi Bu, 1920 peserta. Nah, nanti setelah ibu datang hari ini mendapatkan ilmu dari kami akan kunjungan dan pembinaan ke bawah, melakukan lanjutan atau terapan pembelajaran pemahaman Al-Quran ini. Dipakai apa enggak? Itu programnya FKPI. Tapi programnya FKPI sekalian saya monitoring. Udah menggunakan kurikulum belum? Kemudian lembaganya udah punya pelang nama belum? Kemudian lembaganya sudah punya administrasi belum? Itu kan bagian dari silaturahim, ya. Itu setiap Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Senin besok saya ke lembaga Kalideres, 2 tempat tuh. Ya, kami akan turun ke bawah. Nah, itu target kami ya setahun ini 240 lembaga kami akan turun. Bu, doain. Besok 1 lembaga baru 1. Saya kasih wireless. Jadi kami turun itu akan mendatangkan kemanfaatan. Kemudian kami lihat kayaknya ini nggak punya Al-Quran kayak kemarin di Tebet tuh ya. Gila belajar pemahaman makna Al-Quran. Bu ayo buka Quran terjemah, dia nyari-nyari. Berarti kan nggak punya Quran terjemah. Kita usulin besok Quran terjemah. Ya, tapi jangan disusah-susahin besok. Ya. Tiba-tiba ini dan sebagainya. Nah itu insya Allah besok di TPI 1 ya, karena ada janji saya juga. Saya lupa namanya, tapi Bu Masuni loh. Oh yang di Kalideres. Ya. Ada Sujana. Ya itu Ada besok Sujana. dapat wireless. Sama Kamal ya? sama Kamal ya Pak? Ya Kamal enggak, yang belum 1 tuh. Oh, 1. Ya nanti itu kita datang sana apa yang bisa kita bantu? Kita akan usulkan DOP lewat Pemda, kita akan usulkan sekolah ramah anak. Silakan Ibu. Ya. Sekolah ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak banyak dan sebagainya. Jadi kami akan hadir ke tempat ibu, tapi jangan ngerepotin. Saya datang, Mas Ahmad datang, udah Darius datang, ribet dah, ya. Nyiapin buah apaan aja ada, buah beneran bukan buah-buahan. Kayak kemarin tuh di Tarbiyatul Wildan, ya Allah ya Rob, ya. Tapi kita merasa nggak enak kalau ada nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa, tapi jangan menjadi merepotkan. Biarin Pak, kami kan juga ingin memuliakan tamu ya sudah. Ya. Ada lagi yang terakhir di Cengkareng ya Bu Koya, udah ke Soren, saya mau diajak makan bakso. Oh bakso di sini enak. Wida itu apa namanya? Gimana? Wida. Iya Wida. Baksonya apa? Bulat juga kan? Iya Pak. Ya, ini ya. Maka kita akan kunjungan. Setelah ini kami jadwal. Ya, kami jadwal ibu semua. Kemudian nanti akan ada nih yang ketiga, pemahaman Al-Quran level kedua. Setelah dapat ini kita tingkatkan lagi, kita upgrade lagi menjadi ditambahin lagi, ada pelatihan lagi tingkat kedua ya, lanjutan itu Juli sampai Desember waktu pelaksanaan tentatif. Targetnya 480 peserta dari 1920 Bu, belum tentu semuanya berguguran itu. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak, tapi kita akan gunakan itu ya. Sampai sini kira-kira menguntungkan nggak? Membawa kemanfaatan tidak? Berpihak tidak? Ya. Maka tolong ibu semua yang hadir, ibu bapak semua menjadi kepanjangan tangan kami. Kami nggak mau menjawab kritik.
dengan marah-marah dan emosi, tapi akan kami buktikan dengan karya dan prestasi. Ya, ini kan di bawah saya ingat banget tuh. Saya nggak tahu Pak Mustafa nggak ngomong lagi siapa orang, pokoknya orang Kalideres aja. Itu kan kartu anggota tuh setahun udah lama banget tuh. Yakin aja. Nggak tahu tuh siapa Dari Pak. Kalideres ya? Dari Kalideres ya. Nah itu ya. Nah kemudian, nah ini tentang FKPI, Forum Kader Posyandu Indonesia, Bu. Inilah yang hebatnya, saya harus sampaikan kepada Ibu semua. Namanya Posyandu, tapi mikirin pendidikan Al-Quran. Ibu silakan searching websitenya, YouTube-nya tentang Forum Kader Posyandu. Saya malu yang berjuang di pendidikan Al-Quran, tapi mereka konsen seperti pelatihan hari ini. Dan saya ketemu dengan FKPI belum lama, kalau bukan karena Allah. Ya, saya dipertemukan yang awalnya harusnya ke Kementerian Agama di Jakarta Barat kagak jadi, kemudian di Jakarta Selatan nggak jadi, FKPI udah pesen tiket dan sebagainya, yang membatalkan adalah bukan FKPI. Allah hadirkan ketemu saya tanggal 28 kegiatan, kemudian atas buah dari sama-sama kita istiqomah dan kejujuran, alhamdulillah ada saya putih pemimpin di DKI Jakarta bersama Bu Feriah dan teman-teman dikasih kantor ini. Jadi di kantor kita bersama, kemudian kami dibeliin meja, kursi dan sebagainya. Bahkan baru kemarin tadi yang dulu seger banget yang dari Palembang Ibu ya. Ya, berarti ngeliat statusnya Bu Hoyah ini. Ya, ke Palembang kita datang dan hadir pulangnya bawa mobil operasional tuh yang ada. Tepuk tangan Bu. Ya, besok buat saya bawa ke Kalideres tuh. Maka teruslah berbuat baik. Ya. Nah ini Mas Akbar salah satu dari FKPI, beliau masih keponakannya pimpinan Pak Haji Baharudin. Mas Akbar ini masih bujangan, yang mau daftar. Pimpinan kami Pak Haji Baharudin adalah seorang agnia, kemudian dermawan, kemudian juga pengusaha batu bara. Jadi Akbar masih sendiri katanya. Maaf promosi ya di kami FKPI banyak Bu yang serah terima nanti besan ada, belum ada. Nah programnya selain Al-Quran kemudian konsen kepada penentasan gizi buruk, yaitu di sini nih. Maka kita akan bantu pendataan baduka bayi 2 tahun berpotensi stunting. Ini kita akan bersurat ke puskesmas-puskesmas di DKI Jakarta, memperoleh data valid di 44 kecamatan, kemudian realisasi program gizi baduta bayi 2 tahun berpotensi stunting. Dan ini saya mau ngajak ibu-ibu anggota saya, bukan hanya guru ngaji, ada yang menjadi petugas dawis, ya enggak? Ada yang jadi istrinya RW, RT. Kami akan ajak untuk membantu mengentaskan potensi buruk ini di luar pendidikan Al-Quran ya. Ini kita akan, saya ingin kader saya guru ngaji itu ada lokasi ya Mas Akbar. Kita yang masakin, kita yang ngasihin makannya, kan itu mulia banget. Itu ada nominal yang diberikan, ya. Termasuk kegiatan hari ini itu nanti akan saya berdayakan. Ini setiap minggu kan 20 dikasih makan, dikasih snack, dikasih makan. Besok saya akan gilir, Pak, saya punya usaha dulu waktu kecilan. Ya udah, ibu aja tuh dari Semarang yang deketan sini 2 kali sebulan ini 4 kali snacknya ibu dah. Jadi kita berdayakan salah satunya itu Pak Hindom. Iya, Kemudian nah ini yang keenam. Yang keenam penetapan penerima manfaat umroh gratis. Bu, ini belum saya umumkan. Allah kasih saya merinding terus kalau ngomongin ini. Insya Allah sudah dipastikan 1 orang akan berangkat itu dari travel Anamta di Tebet, Jakarta Selatan. Tepuk tangannya yang kenceng apa Bu? Kenapa saya berani itu sekarang kalau 600 orang di bawah kendali kami, kemudian mereka tahu kemanfaatan itu 600 orang, 6.000 orang guru-guru ngaji, dia dapat hibah 550.000, suruh ngeluarin 100.000 saja untuk sama-sama, susahnya bukan main. Tapi kalau di Pokja di LPPT KDRU itu nyerahin aja. Besok hibah 2024 itu di tangan kami. Kalau sekarang sudah di tangan kami, harus dari ranting, harus mengajukan ke cabang. Tapi 2024 bismillah kita akan audiensi ke DPRD. 2023 udah masuk datanya sebagian, tapi 2024 kami ingin seperti
Himpaudi dan PGRI menjalankan rumah tangganya sendiri, maka besok nggak akan ada potongan-potongan. Allahu Akbar. Ya, kalau sekarang sulit, kita tidak bisa memberantas seluruhnya, tapi dengan keyakinan kita 2024 saya mau ambil alih. Saya yakin bisa dan makin mampu, maka saya lagi digedegin, tau nggak digedegin? Ya dibenciin tuh mau banyak orang, ya dianggap sejarah ekonomi kan. Nah besok saya salah satu Bu, catat Bu, ini menjadi guru pengajar untuk sekolah paket karena beliau jurusannya ekonomi. Nanti kan ada sosiologi, ekonomi, kan jurusan IPS. Jadi kita berdaya semua. Saya bayar Bu. Ya, jadi guru resmi. Ya. Saya dari tadi pengen balik tepuk tanganin deh. Itu 30 dulu ya. Nah itu apa yang terjadi Bu? PKBM ketika kita hadirkan emak-emak nih, ya gue, tapi jangan malu, satu kelas guru ngaji semua. Kemudian PKBM itu kenapa saya berani gratis? Dia diuntungkan, dia dapat BOP, dapat kartu Indonesia Pintar. Jadi inilah simbiosis mutualisme. Bu, ketika kita mau, ketika kita niat, Bismillah, Allah akan kasih caranya. Inilah saya ingin memberikan pencerahan, kecerdasan kepada lembaga-lembaga pembina di bawah FKPI. Nanti itu POKCE, LPPD, KRU dan yang lainnya, bukan hanya ke guru. Kami ke anggota ini memberikan kemanfaatan. Ini perlahan namun pasti. Mudah-mudahan mereka-mereka yang hadir hari ini rata-rata belum pengurus Bu, belum pengurus, yang datang tuh kepala sekolah dulu, tapi saya nggak kehilangan akal. Tanggal 17, tanggal 24, 31 Januari, kemudian 7 Februari dan 14 Februari dengan kekuatan kebijakan saya wajibkan hadir di sini dengan training leadership dan manajemen. Kemudian kita akan coba mudah-mudahan pengurus FKPI satu irama, satu visi dengan saya, ikut pemahaman Al-Quran juga. Gitu ya Bu. Lanjut. Nih Bu, nih bingkisan Lebaran 1440 Hijriah bagi guru ngaji. Masya Allah. Mudah-mudahan terrealisasi. Saya merinding Mbak, ini belum saya umumkan. Terakhir tahun ketemu dengan salah satu ketua NU di DKI Jakarta, namanya sama lagi, saya ikutin juga. Bu, Allah hadirkan ini. Ini kalau sampai nanti bekerja sama dengan Bank Mandiri dan sebagainya kelar. Pak Ade sudah ikut kami, tapi benderanya kami. Guru-guru yang belum punya rekening Mandiri, buatkan rekening. Apa? Jangankan Mandiri, ya yang rame-rame aja Bank DKI susah. Oh enggak Pak Ade, ini nggak usah keluar biaya apapun. Dia tinggal isi aplikasi, kemudian kami bukakan rekening, kemudian dapat 15.000. Ya buat organisasi kami itu 10.000, Pak Ade 5.000. Subhanallah. Cuma ibu isi rekening, kemudian dapat sembako, kelar urusan ini. Saya nggak usah mencari-mencari lagi dan sebagainya. Ini targetnya adalah bantuan Lebaran 2.000 guru. Sudah kelar, itu yang ber-KTA. Enak aja kalau nggak mau ini tiba-tiba masuk. Paham nggak maksud di sini? Kita berpihak. Dan ini baru ibu yang tahu. Saya baru ketemu kemarin di akhir Agustus. Itu dari Bank Mandiri. Ya, tadi belum saya berani posting karena saya nunggu rapat dulu tanggal 10. Awas aja nggak ikut. Nah itu salah satunya kelar. Nah, tadinya dari mana lagi saya solusinya bingkisan? Ya keluarkanlah sedikit dari uang yang tadi masuk KTA. Nah kemudian saya dari mana? Saya ini, kalau saya bukan guru ngaji tulen Bu. Saya mah bukan ustaz, cuma bau-bau ustaz. Masih mending ustaz bau. Bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Gerak saya nanti ke Basnas. Gerak saya nanti ke CSR, Corporate Social of Responsibility. Ya, itu salah satunya menguruskan untuk memperjuangkan ibu semua. Ya, dan tadi saya bilang bagi-bagi. Nah, maka kalau saya bolak-balik nanti hotel, aku mainnya bolak-balik hotel, jangan ini gitu. Kebetulan saya pakai peci, ya. Bagi-bagi peran gitu. Lanjut. Nah, itu tadi 2.000 ya Bu? Iya. Ya, amin. Insyaallah ini sudah ketemu solusinya. Nah, ini bantuan operasional penyelenggaraan LPQ. LPQ anggota FKPI targetnya 100 lembaga, Bu. Ini di luar program Kemenak.
Kalau program Kemenak kemarin sudah ada 2022, itu insentif ada 48 orang, BOP ada 16 lembaga, BOP 15 juta, insentif 3 juta. Tahun ini insya Allah kita, nah itu tanggal 10 besok. Tapi saya akan berikan orang yang pada mempunyai KTA, dan saya akan berikan orang yang mau menjadi kader. Ya, ngapain ngasih orang yang ini? Dulu kan seringnya titip-titipan, bener nggak? Nah, ada sekarang komunikasi, konsultasi, transparansi. Coba angkat tangan siapa yang pernah dapat insentif itu? Belum pernah kan? Itu tiap tahun ada. Ya, itulah. BOP siapa yang dapat 15 juta? Ibu dapat kemarin? Nah, alhamdulillah. Nah, besok dikurangin. Yang biar banyak kan maksud saya. Yang tadinya insentif 3 juta, saya ngusulin 1 juta aja. Tapi jadi banyak. Nah, ya, yang BOP juga kita usulkan itu. Nah, itu dari Kemenak, belum dari Pemda DKI yang melalui Biro Dikmental. Kita yang bantu proposalnya antar ke sini, kita kawal ke sana. Tapi yang ini, bantuan operasional ini 100 orang kami cari akan dibantu dari FKPI. Tapi yang menerapkan ini, ya dengar-dengar itu 350.000 per guru, tetapi selama 3 bulan. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Nah, makanya besok pas kita datang ke ibu misalkan, biarin ya saya kemarin ibu, biar aja. Kalau Dr. Tolibin misalkan, saya datang. Nah, ketahuan kan mana diajarkan nomor tidak yang hari ini nanti didapat. Ya lanjut agak cepat. Nah kemudian oh enggak, tadi operasional lain lagi yang tadi saya sebut insentif yang 350 nih. Itu 500 guru. Ya gantian, nanti kita berjuang lagi. Kemudian bantuan terjemah Al-Quran. Dan ini dasarnya kita belajar Al-Quran. Dasarnya itu kemarin ke Tebet tuh, saya dari Tebet bu. Iya, nggak ada Al-Quran terjemahnya. Kita akan usulkan, insya Allah kita bagi 3.000 santri. Saya minta bacakan Al-Fatihah untuk program ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, next, sudah siap kita ke materi hari ini? Pak, saya nanya dulu, Ya. itu tadi KTA itu saya belum ngerti. Karena terus sekarang saya tuh baru mulai ngajar Juli 2021. Satu perjuangan kita, saya kok kadang kalau bersurat, nyuratnya nyampainya Januari 2024. Maka akan buat website. Ibu lihat media sosial kami. Punya TikTok? Ya, di FKPI, YouTube FKPI DKI Jakarta, di situ sudah ada. Jadi saya orangnya paling nggak koordinasi, tonton tuh rekam digital. Itu cara saya mengkantor, cara saya menjawab dengan prestasi dan karya. Jadi capek kalau ngurusin itu. Nah, maka pertanyaan ibu, kami mengeluarkan anggota harus masuk ke 3 lembaga pembina yang ada di DKI Jakarta. Di bawah ibu dari Pokja apa LPP apa RU? LPP TKA. Nah harus itu. Kemarin kebijakannya pas rapat 3 itu. Tetapi ternyata ketika lahirnya FKPT ada Madani, ada macam-macam banyak ingin gabung. Saya suruh gabung ke 3, mereka nggak mau. Nanti kita akan putuskan di rapat kerja nasional, sebab daerah lain bebas. Ini harus 3 ini masuk. Contoh di selatan ada Mandiri, nggak mau dia masuk ke Pokja, masuk ke LPPTK, masuk ke RU. Tapi kami nggak boleh menerima mereka sebelum ada keputusan. Bisa dipahami? Nah, ibu udah telat, berarti masuknya di gelombang kedua, nggak punya kesempatan umroh. Nggak bisa dapet yang ini, yang itu. Ini saya tahu ini juga Bapak kan habis kunjungan ke Tarbiyatul Wildan. Saya datang ke tempat Bu Ena. Oh, Itu gitu. tahu ini enggak? Saya tahu Nah itulah yang saya sedih belum masuk ke bawah. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan di tanggal 17, 24, 31 dan seterusnya. Inilah ibu dari LPPTK, saya tidak akan bermain ke ranah LPPTK. Saya tidak akan bermain ke ranahnya Pokja, tidak akan bermain ke ranahnya RU. Tapi masih banyak perjuangan kita, salah satunya ini. Saya nggak akan melaksanakan manasik haji. Kami nggak akan melaksanakan wisuda, nggak akan mengambil ranah-ranah itu. Tapi inilah yang dikhawatirkan oleh teman-teman lembaga itu. Maka WA saya, kalau boleh lagunya Fajar, Set Boy itu dari awal Oktober sama ketuanya ibu baru jawab. Tapi nggak apa-apa. Saya akan buktikan bahwa kita bisa bergerak. Oke? Siap? Oke ya, semangat dulu.
Pertanyaan nanti. Ya. Kalau udah pertanyaan nanti permohonan. Oke. Kita coba angkat tangannya semua, Bu. Ya, kita mau masuk materi nih. Oke, hempaskan dulu, hempaskan. Semua sekarang pegang dagunya. Dagu. Iya. Konsentrasi. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk kosong. Kalau saya bilang tepuk satu, ibu bilang yes. Tepuk satu, yes. Kalau saya bilang tepuk dua, bilang oke. Tepuk dua, sambil tepuk, oke. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. 4 konsentrasi. 4 konsentrasi, 5 siap belajar. Rasain saya kerjain. Itu metode dari Kang Deden. Iya, dari Kang Ibu Deden. Rame, ya. Ibu Rame. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, nanti itulah yang saya inginkan. Nanti bagi-bagi pasti punya metode-metode masing-masing. Itulah yang memiliki kelebihan. Oke, sekarang kita ke hari ini tentang belajar pemahaman Al-Quran. Tema kita hari ini ya, belajar pemahaman Al-Quran. Next, Mas Akbar. Bu, tadi KPK sudah. Sekarang visinya kita belajar pemahaman Al-Quran. Belajar pemahaman makna Al-Quran membangkitkan kesadaran umat Islam agar berpola pikir, berjiwa, dan berperilaku Qurani. Baca pelan-pelan oleh ibu semua. 1, 2, 3. Belajar pemahaman makna Al-Quran membangkitkan kesadaran umat Islam agar berpola pikir, berjiwa, dan berperilaku Qurani. Pertanyaannya, apakah kita sudah berpola pikir, berjiwa, dan berperilaku Qurani? Kita renungkan. Kita guru Al-Quran, Bu, saya nggak malu. Saya dapat hidayah kenal FKPI, malu rasanya diri ini. Tapi ketika ketemu Uda Darius, guru saya, ketemu Ustadz Beni, bahkan ketemu dengan Pak Haji Baharudin. Pak Haji Baharudin orang yang notabene-nya bukan di bidang agama, tetapi paham tentang Al-Quran. Maka saya malu, maka saya belajar dan saya tampil ketiga lah. Ya, jadi nanti ibu juga akan seperti ini. Ya, next, ini visinya ya. Oke, next. Nah, misinya belajar pemahaman makna Al-Quran, melestarikan dan menyebarluaskan belajar pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Kemudian memupuk kecintaan umat untuk senantiasa membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensiarkan, dan melestarikan Al-Quran. Sementara ini kita hanya membaca doang. Tapi di metode ini nanti kita akan beri nama Fahmil Quran. Juga membaca terjemahnya. Ya, ini Mas Akbar jangan diterangkan. Nah, ini dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 38, Al-Quran ini sebagai penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang mendapat predikat takwa. Takwa, T-nya takwa kalau dalam bahasa Arab hurufnya ada berapa? Berapa? Ta, kof, waw, iya. Takwa. Takwa di sini bukan takut istri tua, bukan. Takwa, T-nya, taknya tawa. Ibu semua tawa itu tahu warna duit. Rendah hati, rendah diri. Itu berharap itu ini sedikit saja, artinya saya menganalogikan sederhana. Kemudian kofnya, kona. Ibu mah nggak usah dipertanyakan, konaahnya udah kebangetan. Gaji gurunya aja sekian dari dulu. Kalau bukan karena Allah, mampu kita kalau karena materi udah nggak jadi guru ngaji, benar nggak? Ya, tapi udah dapat perhatian pemerintah, mau saya jangan dipotong lah. Ya, karena coba turun ke bawah.
turun ke bawah. Ada yang bayarannya kamisan, ada yang bayarannya nggak bayaran sama sekali. Tapi yang aneh bin ajaib inilah keberkahan. Ibu, giliran untuk bayaran anak ada, giliran bayar listrik ada. Tapi kalau dihitung dengan kalkulasi manusia nggak cukup. Inilah berkah. Maka ibu qanaah. Tapi qanaahnya jangan kebangetan. Terima aja padanya, kezoliman harus diberantas. Ini enggak ngomong doang. Depan saya, depan yang lain nggak berani. Tapi inilah kita akan lakukan. Wa-nya warok, wa-nya warok. Warok itu hati dalam bersikap, dalam bertindak. Maka kami bertindak bersikap sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan regulasi. Iya-nya ya. Coba sekali lagi, yakinnya pakai kalkulator. Iya-nya, saya yakin, saya yakin. Al-Quran surat Al-Imran ayat sebagai penerang, kemudian tunjuk sebagai pelajaran orang-orang yang bertakwa. 3:138. Next, Mas Akbar. Gak berasa udah berapa jam ya. Lanjut, itu tentang visi misi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikut tentang tujuan hidup manusia. Ya, nggak apa-apa Bu, sambil makan juga boleh. Ya, saya pengen ditawarin nasi kemarin, yang itu lagi makan. Ya. Tujuan hidup manusia. Oke, saya tanya dulu dari tema ini. Dari itu sudah. Nah, ini yang dari selatan. Tujuan hidup Ibu apa? Mencapai ridho Allah. Ibu? Hidup selalu berkah. Selalu berkah. Ibu, tujuannya apa Bu? Iya. Mencari ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat. Mantap. Lanjut. Sama makan kue dulu. Ya, jangan bilang sama, enak aja. Ya. Kan semuanya sama kayak itu. Ya. Itu aja gitu. Saya cita-citanya apa? Gitu, yang itu semua. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi itu. Giliran nggak ada, saya pengen jadi istrinya, suaminya ibu. Itu jangan begitu ya. Oke, tujuan hidup manusia. Oke, next Mas Akbar. Sering-seringlah bertanya kepada diri sendiri, apakah sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Tanya apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kita renungkan ya. Dan alhamdulillah Bu, hari ini kita berada di minggu awal tahun miladiah. Kita introspeksi diri kita tentang tujuan hidup kita ini ya. Kalau tadi ada 6M, bagi saya sebagai renungan ada 3M. 3M, tapi bukan mengurah memakai tangan, memakai masker, menjaga jarak, bukan juga marebu, mabulu, maratus, itu mah ibu udah guru ngaji ya. Tapi M yang pertama muhasabah zin ya, kita introspeksi di diri ya, muhasabah. Kita introspeksi diri di awal tahun ini. Kalau di tahun-tahun yang lalu banyak kesalahan, kekurangan, kehilafan, kita rubah menuju kesempurnaan. Jadi muhasabah. Paling tidak hari ini sebagai kita di awal tahun, mengingat kita untuk semua. Yang pertama apa muhasabah, evaluasi kita. Evaluasi pada niat kita. Bagaimana niat ibu sebagai guru? Bagaimana niat ibu sebagai istri, bagaimana niat ibu sebagai pejuang Al-Quran. Kita luruskan niat kita. Kemudian evaluasi muhasabah yang kedua, ibu semua, kita evaluasi atas perintah Allah. Sudahkah perintah-perintah Allah kita jalankan? Sudahkah perintah-perintah Allah sudah kita terapkan? Sudahkah hidup dan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Kita evaluasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi terhadap larangan-larangan Allah. Ya, keempat, yang terakhir dari muhasabah ini, itu saja 4 memasuki tahun baru ini. Ya. Evaluasi niat, evaluasi perintahnya Allah, evaluasi larangannya Allah, kemudian evaluasi waktu. Bisa jadi dikasih umur panjang di 2023 masih banyak dosa dan keburukan kita. Allah sayang kita dikasih umur yang panjang. Atau sebaliknya, mungkin amal kita masih sedikit,
Ya, Allah berikan itu semua. Itu mari kita bermuhasabah. Kemudian yang kedua ada namanya M yang kedua. Namanya munasabah. Mirip-mirip dikit. Muhasabah, munasabah. Munasabah itu dalam KBBI, you know KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Munasabah itu artinya sesuai atau cocok. Ya, kesesuaian atau kecocok. Kayak itu nih, semua sesuai, cakep-cakep, padanan warna jilbabnya. Ya, bedaknya juga mukanya saya lihat pada glowing semua. Ya, di sini ada namanya Mall Anggrek ya kan. Ya itu semua kelihatan nih, semua ahli-ahli surga, ahli-ahli Al-Quran. Ya, bukan hanya perawatan krim siang, krim malam. Ya, krim siang macam-macam mereknya. Ada yang Revlon, Wardah. Itu istri bapak ya. Itu ada Tulji, ya, krim siang, krim malam. Nah kalau di Mall Taman Anggrek lantai 5 tuh itu harganya 390. Kalau yang ada di mall-mall biasa. Saya nggak pakai juga. Ya kesesuaian itu, ibu kan cari yang sesuai, maka sesuai dengan tuntunannya apa Al-Quran dan Sunnah tuh. Ya, hari ini juga luar biasa. Ya, padanan sesuai. Ya mudah-mudahan dengan belajar hari ini semua berubah. Ya dengan tuntunan rezekinya semakin bertambah. Amin. Hidupnya makin amin apa yang tinggi. Mudah-mudahan yang ikut kegiatan hari ini hidupnya penuh berkah. Amin. Dapat waktu bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya bisa sa'i dari Mina dan Musdalifah. Pulang dari sana dari Mekah hidupnya hartanya bertambah. Bisa beli tanah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli kendaraan mewah, hidupnya sakinah mawaddah warahmah, suaminya istrinya nambah. Sesuai dengan tuntunan itu, maka munasabah, munasabah, cocok ya, bertambah ya. Mudah-mudahan nanti mau puasa nih ya, puasa mulai lebaran ya, di tas ibu ada duit. Amin ya kencang. Amin. Ya ini kan udah dilakukan harus yakin ya, di bawah bantal ada duit. Di tempat capek ada duit. Ya biar bisa beli yang namanya apa tuh gamis yang dari Sutra. Ya, yang di tangannya dibordir, di sebelah kiri dibordir, di depan dibordir, itu di Tamrin City lantai 5, langsung turun ke bawah, nama tokonya Karomah 1.900.000. Apal ya? Ya, pokoknya lantai 5 Tamrin City tuh, ya bawah dari ya. Munasabah. Kemudian yang terakhir M-nya adalah munajat, berdoa kepada Allah, yakin dengan kekuatan doa, dan doakan kami juga di Provinsi DKI Jakarta FKPP berjuang, tantangan tidak mudah. Maka di 2023 di awal tahun ini tadi munasabah. Naik ke sini seru nggak? Seru nggak? Ya, apakah sebenarnya tujuan hidup kita? Next Ustaz Bar. Tujuan hidup kita satu, ada yang bilang untuk mencari makan, untuk menjadi kaya, untuk bahagia, untuk terkenal, untuk mendapatkan pahala, untuk mencari surga. Tujuannya macam-macam. Tapi next Mas Akbar, nih, jangan khawatir dengan dunia karena itu milik Allah. Pelan-pelan saya baca. Jangan pula khawatir dengan rezekimu karena itu semua dari Allah. Tapi fokuslah memikirkan satu hal, menjadikan Allah ridho padamu. Catat status hari Sabtu 7 Januari 2023. Ya, tapi fokuslah memikirkan satu hal, menjadikan Allah ridho padamu. Next Mas Akbar. Nah, ini dia. Apa itu ridho? Apa itu ridho? Ridho Roma. Pak Ustadz Rasid Ridho di Jakarta Barat ada tuh, ya, Ketua LPGD MBA Rumah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ridho itu artinya rela.
suka, senang hati. Berarti ridho Allah itu disukai Allah. Next. Nah, bagaimana mendapatkan ridho Allah? Syaratnya yaitu iman dan takwa. Enggak mungkin orang yang enggak beriman dan bertakwa mendapatkan ridhonya Allah. Ya, apa itu iman? Wah, udah pakai bahasa Arab juga apa tuh? Tasdikun bil qalbi dan seterusnya pasti lu hafal. Ya, iman, kemudian takwa tadi sudah saya jelaskan, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi dengan versi saya adalah takwa itu taknya adalah tawadu, kopnya qanaah, waknya waro, yaknya Yakin. satu lagi ikhlas. Oleh-oleh dari saya hari ini, ikhlas hurufnya berapa? 5. I-nya ibadah, K-nya karena, A-nya ikhlas ibadah karena hati lebih Allah suka. Saya ulangi, ikhlas versi saya ibadah karena hati lebih Allah suka. Ya, itu aja. Ya. Oke, jadi syarat mendapatkan ridha Allah iman dan takwa. Next, Mas Akbar. Nah, yuk baca ini Al-Baqarah surat kedua 272. Di artinya saja Mas Akbar. Gantian saya mau duduk dulu baris ketiga belum baca yang pojok. Ini kayaknya satu rombongan nama Ibu Ida. Iya, ini guru saya. Wah, gurunya semua. Dapat tiba semua nggak? Alhamdulillah dapat satu yang belum. Satu yang belum. Karena baru ngajar. Baru ngajar. Pengajaran baru. Hubungi Ibu Boya biar dicatat tahun 2020. Oh. Ya. Silakan Ibu baca ta'awudz dan basmalah artinya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Quran surat 2 Bu, ini surat favorit saya ketika mendapatkan hidayah. Al-Baqarah 272. Artinya bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk. Ya, dulu saya semangat banget ya mengajak, sekarang sudah banyak berdoa. Jadi bukan kewajibanmu, ini Rasul. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi siapa atau siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau masih saya ditentang seperti ini, saya yang menulis saya menyampaikan, tapi insya Allah Allah yang maha membolak-balikkan. Ketemu lagi, coba dibuka Mas Akbar surat 28 ya, 28 ayat 56. 2856. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, ya. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Jadi semakin kuat saya ketika saya ini dihempaskan, dicibir, kemudian diragukan, wah bukan tugas saya. Rasul saja sama Allah dikatakan di Al-Quran 272 surat 2 ditekankan lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 56, surat 28 ayat 56. Jadi bukan kita yang bertunjuk, kita doakan semua ya, yang masih belum kembali kepada apa yang dituntunkan Al-Quran, yang masih di organisasi pendidikan Al-Quran belum pro itu, kita doakan Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Paham tuh? Paham tuh? Next ke PPT tadi. Nah,
Kemudian apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Bu, ini saya rasakan. Bagaimana 16 Agustus nggak punya modal sama sekali membangun ini. Bu Koyah tahu tuh. Akhirnya surat tanah saya gadein, saya pinjem 30 juta buat rakerwil. Wah, dicemoohnya. Selama ini mikirin nggak ada Saifuddin tuh bikin kegiatan uangnya dari mana? Kan nggak pernah narikin, yang narikin cuma ibu sekali doang tuh yang turun BOP. Saya ajak kebaikan biar merasa kemanfaatannya. Yang dapat BOP kemarin itu 10%, 1,5 juta, yang dapat insentif 3.300.000. Tapi saya kembalikan ikut kegiatan Sibda. Nol, nggak ada yang masuk ke rekening saya. Tapi disampaikannya 100 juta Pak, ini masuk dari mana? Ya, tapi terus saya berdoa ketemulah dengan Mas Akbar, dengan Darius dan sebagainya. Kita punya solusi. Ya, mereka jejaringnya lebih kuat. Tapi bukan karena memanfaatkan FKPI, kita berjuang bersama. Setuju? Ya, maka teruslah berbuat baik, nafkahkan hartamu di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kamu mencari keridhaan Allah. Nih, dulu tujuan saya ingin mengangkat, ingin menjadikan guru ngaji ini, tapi saya lupa. Poinnya adalah ini, mencari ridhonya Allah. Dan apa saja harta kita, baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu diberikan pahala dan yang cukup, dan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Sedikit pun kamu tidak akan dianiaya, bisa diartikan sedikit pun kamu tidak akan dizolimi. Maka saya ya, kami berjuang. Yang terpenting adalah kami tidak melakukan di dalam hati ini hal-hal negatif, apalagi melakukannya. Maka insya Allah sinar itu tetap akan bercahaya. Ini saya punya prinsip, biarkan, tetapi jangan bendung. Ade Saifuddin dengan FKPI Provinsi DKI Jakarta untuk berbuat baik, insya Allah kebaikan itu akan memberi sinar untuk kita semua. Oke. Baik, belum sampai sini? Kemudian yang selanjutnya, nah, yuk kita renungkan dengan melaksanakan, mensyiarkan dan melestarikan. Ya. Di dalam surat At-Taubah 9 ayat 72, langsung ke artinya karena waktu. Artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan kerjaan Allah ada lebih besar daripada itu, yaitu keberuntungan yang besar. Jadi selama ini nggak usah kita mencari pahala, mencari surga, tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan Allah, dan itu lebih besar daripada itu semua. Paham sampai sini? Akhir hanya bisa menyampaikan itu. Nanti ada guru saya lebih detail, makin terkesima ibu bapak semua, ya, makin terkesima. Oke, kalau ada anak soleh, ibu gimana ya manggil? Ibu Solihah, siap. Ibu Solihah, siap. Ibu Solihah, siap. Ya, nanti bagi-bagi ilmunya, materi. Udah Darius nanti yang akan menyampaikan juga ada materi-materi yang ice cream dan sebagainya. Terakhir, tidak ada forum pertanyaan, mungkin nanti di akhir ya, dengan materi yang lain. Cuma hari ini saya ingin menyampaikan pesan kembali buat oleh-oleh. Mau kasih oleh-oleh? Rita Sugiarto kali. Ya, tahu aja ibu. Ini lucu ya. Kenapa bu lucu? Ya. Enak iniannya. Rita Sugiarto oleh-oleh ya. Oleh-oleh hari ini buat dibawa pulang, Ibnu Hajar As-Salami dalam kitab Bari, dia berpesan agar bahagia. Bari, hiduplah lillah, maka kamu tidak akan lelah. Ulangi bu. Hiduplah lillah, maka kamu tidak akan lelah. Catat status hari Senin. Ya. Kemudian yang terakhir sebagai oleh-oleh hari ini, boleh kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan kehilangan Allah karena sesuatu. Ulangi bu. Boleh kehilangan sesuatu karena Allah, jangan kehilangan Allah karena sesuatu.
dan putusan kita hari ini. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh pantun? Pantun? Bilang cakep ya? Bilang cakep ya? Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa membeli rambutan. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kuntilanak naik sepeda. Kuntilanaknya aja kurang lebih. Kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda ke Cebur Sumur. Saya sih inginnya berpanjang kata, tapi takut ada ibu yang gak bisa tidur. Upin Ipin pergi ke sekolah. Maafin kalau ada salah. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bang Topik makan keripik, Bang Encum makan kue putu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sama-sama kita hadirkan pembicara yang selanjutnya, yaitu Ustadz Darius Albaru. Kepada beliau